أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Jamaah Maghrib rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin," tidaklah menimpa seorang muslim min nasabin, dari kepayahan, wala wasabin, dan daripada sakit, wala hammin, dan kegelisahan, wala hazanin, kesedihan, wala azan, gangguan, wala ghammin, dan juga kesusahan, hatta syaukatu yusakuha, sampai satu duri, sebuah duri, yusakuha, yang menusuknya, illa kaffarallahu biha min khatayahu, kecuali semua itu adalah sebagai pengampun dosa-dosanya, kafarah dosa-dosanya. Kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala Allah ingin supaya kita masuk ke dalam surga. Allah ingin kita, orang Islam ini, sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya hidup di atas dunia itu Masya Allah, hidup di dunia ini memang Allah Subhanahu wa ta'ala memperbolehkan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan maksiat, dosa, kekafiran, orang-orang kafir itu memang tempatnya hanya di dunia. Tempatnya hanya di sini, di bumi ini. Di langit tidak ada. Langit penuh dengan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, sujud, bertakbir,
bertasbih, beristighfar untuk kaum muslimin, penuh dengan ibadah. Surga seperti itu juga. Tidak ada pelanggaran di surga, tidak ada maksiat di surga. Karena itu ketika Nabi Adam alaihissalam beliau melanggar, maka harus dikeluarkan dari surga, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari surga, karena surga bukan tempat yang seperti itu. Langit juga seperti itu. Maka setan, iblis itu tidak bisa ke langit. Langit tempatnya malaikat yang dijaga ketat, dijaga luar biasa. Rujuman lisyayatin. Kalau ada yang berani naik ke sana, maka itu dirajam, dilempar. Maka memang dunia ini adalah tempatnya orang-orang, dan kita juga banyak di antara kita kaum muslimin banyak melakukan dosa, pelanggaran, maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu harus dibersihkan, ya, harus dibersihkan dulu. Dan salah satu yang bisa membersihkan dosa-dosa kita itu adalah yang namanya, yang dalam hadis ini disebutkan, dalam hadis ini tidaklah menimpa dari musibah yang menimpa kaum muslimin, kita ini ibarat orang Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan musibah kepada kaum muslimin itu bukan untuk supaya orang Islam itu celaka, orang Islam itu menderita, tapi Allah berikan itu supaya kita ini bersih. Dan kita akan tahu nanti betapa itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita di akhirat. Ya, kita mengertinya memang di sana. Jadi semua yang menimpa ini itu akan menjadi pembersih bagi kita. Ibarat batu, cincin, permata, berlian, itu dikikir dulu, dibersihkan, Masya Allah, dikasih air keras, supaya apa? Supaya kelihatan bagusnya, dihilangkan dulu kotoran-kotorannya. Nanti setelah bagus baru dikasih tempat tempat cincin itu. Ada yang dari emas, ada yang dari perak. Masya Allah, dimuliakan. Ya, ibaratnya seperti itu juga. Kaum muslimin ini di dunia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala cobaan, diberikan musibah. Nanti di akhirat baru diberikan, Masya Allah, maqam, diberikan kedudukan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang dia punya harga.
Ya beda, batu cincin dengan batu kali beda, geragal ya beda. Geragal memang dipukul memang untuk menghancurkan, ya batu besar dipukul supaya hancur. Tapi kalau berlian, permata, zamrud itu dikikir, dibersihkan, itu bukan untuk dihancurkan, tapi untuk diberikan tempat yang mulia nanti. Maka hadis ini mengatakan bahwa ma yusibul muslim min nasabin, tidaklah menimpa seorang muslim dari kepayahan, lelah, capean bekerja, itu adalah pengampun dosa bagi kaum muslimin. Pekerjaan yang halal ya, pekerjaan yang halal ya. Orang bekerja di toko capek, nyopir capek, macul apalagi, tukang apalagi. Tapi itu semua bagi orang Islam itu adalah sebagai pengampun dosa. Tapi kalau capek lari, habis nyuri, maling, itu bukan pengampun dosa. Nasab, kepayahan, kecapean. Wala wasabin, sakit ya, sakit apa saja, sakit mata, sakit hidung, telinga, pusing, sakit perut, maka itu adalah sebagai pengampun dosa ya, bagi orang Islam. Karena yang berhak masuk surga adalah hanya orang Islam, hanya Muslim yang berhak masuk surga ya. Orang kafir tidak berhak untuk masuk surga. Ya, pertanyaannya kan sudah jelas. Siapa Tuhanmu? Allah. Yang bukan Tuhannya Allah disiksa. Siapa nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengingkari Nabi Muhammad disiksa. Orang Yahudi, orang Nasrani disiksa. Siapa temanmu? Orang Islam yang memusuhi kaum muslimin akan disiksa ya. Apa kitabmu? Al-Quran. Yang tidak mau dengan Al-Quran akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu pertahankan Islam ini, jaga Islam ini. Jangan hanya uang dijaga, uang dijaga, mobil dijaga luar biasa, gembok. Islam ini yang penting. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, Muslim. Penyakit, sakit yang derita, apalagi yang berat-berat, maka itu adalah pengampun dosa kalau orang itu ridho dan sabar ya. Kalau dia ridho dan sabar dengan penyakit yang diberikan oleh Allah, maka itu adalah pengampun dosa. 2 minggu lalu kita sudah membahas apa yang dimaksud dengan ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya ridho dan takdir? Ridho dan takdir itu tidak menentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sakit, ya tetap yang dicari itu adalah sehat. Kalau sakit ya berobat. Sembuh atau tidak itu adalah takdir
Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu bukan menentang takdir. Ar-ridha bil qada yantafi ma'ahu al-i'tirad ma'allah. Orang yang ridha dengan qada itu dengan takdir, maksudnya adalah tidak menentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menentang itu maksudnya apa? Kenapa saya yang sakit COVID, kenapa tidak tetangga saya yang mati? Kenapa tidak dia yang sakit? Itu menentang takdir namanya. Kenapa saya yang rugi? Kenapa bukan dia? Itu menentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penyakit itu akan menjadi pengampun dosa kalau orang itu ridha dan sabar, ya. Maksudnya yang tadi, walaupun dia sakit, maka dia tetap berusaha untuk mencari yang namanya sehat, ya. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, kami minta kepadamu maaf dan keselamatan, al afiyah, sehat wal afiyat. Wala hamid, dia itu hammin itu kesedihan yang memikirkan masa yang akan datang. Gimana nanti anak saya, ya, gimana mereka akidahnya, bagaimana sholat dak mereka nanti, bagaimana agama mereka, ya, tahu tidak mereka dengan masjid. Difikirkan berat, ya, cucu saya gimana nanti sholat tidak cucu saya di masjid, tahu nggak, bisa baca Quran tidak, mengerti tidak dengan agama. Maka dia merasa menjadi beban dalam pikirannya. Itu juga mengampun sebagai pengampun dosa. Wala hazanin, sedih. Hazan, sedih itu maksudnya adalah sedih karena memikirkan masa yang lalu, ya. Dulu kenapa, ya, kenapa saya rugi misalnya, kenapa saya, ya, ada keluarganya yang meninggal atau apa, ya, sedih karena memikirkan masa yang lalu. Maka itu semua adalah pengampun dosa. Wala azan, dan juga gangguan, ya, diganggu. Yang namanya manusia hidup harus, ya, siap dengan berbagai macam gangguan. Orang kalau tidak lapang dada hidup, ya jangan jadi manusia. Ya, kita ini manusia, ya, harus siap dengan berbagai macam gangguan. Sapi saja hidup siap untuk dipotong, kuda harus siap narik dokar, apalagi kalau jadi manusia, resikonya lebih besar lagi. Maka harus siap. Wala azan, gangguan, ya, diganggu orang, dirasani orang, mendingan dirasani orang daripada merasani orang lain, mendingan dizalimi orang daripada menzalimi, ya, begitu. Jadi memang harus siap. Wala azan, tapi dibalik semua itu adalah ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, lapang dada menerima, hidup bertetangga, hidup RT RW, Masya Allah, macam-macam kata orang. Kalau kita tidak sabar,
apalagi mujahidin ini. Kalau ndak mujahidin, kalau ndak bergolak bukan mujahidin. Harus sabar. Monggo Pak. Wala azan, gangguan. Emang siap diganggu. Kalau ndak siap tuh diganggu. Ya, kita jadi manusia emang seperti itu, harus punya sifat lapang dada. Wala hammin wala ghammin, dan juga kesusahan, kesusahan yang menimpa kaum muslimin. Hatta syaukatu yusakuha, sampai duri, satu duri syauka menusuk dia, luka, kena paku. Masya Allah, semua itu adalah sebagai pengampun dosa-dosa kita. Illa kaffarallahu biha min khatayahu, kecuali itu adalah semuanya sebagai pengampun dosa-dosa bagi kaum muslimin, bagi kita kaum muslimin. Maka hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kita paham yang seperti ini, maka insya Allah hidup kita ini akan menjadi lapang, ya, menjadi bahagia, menjadi lapang, ya. Mana yang mendingan mana? Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita uqubah, azab di dunia, sakit di dunia, daripada nanti kita disiksa di neraka. Siapa yang tahan dibakar? Ya. Mendingan kita sakit sekarang 2 hari, 3 hari, nanti kita bebas dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang menimpa itu semua, kalau kita sadari dan kita sikapi dengan baik, kita lapang dada, kita sikapi dengan sabar, ridha. Memang itu pahit, memang itu kadang-kadang menurut kita ya sebuah kerugian, tapi nanti dibalik itu semua, ketika orang itu melihat betapa dulu musibah-musibah yang dia alami di dunia itu merupakan penghapus dosa, mungkin dia malah mengharap, ya kalau sakit itu alhamdulillah, alhamdulillah sakit, alhamdulillah. Kenapa? Karena itu semua adalah sebagai pengampun dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingatkan kita dengan penyakit hari ini supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hei, sadar kamu itu akan mati. Maka sadar supaya kita kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bersyukur, ya, dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala elek. Kalau kan gagah, cantik, jadi artis, ndak duduk di mujahidin. Untung ndak jadi pejabat, jadi pejabat zalim. Untung ndak jadi orang kaya. Kalau jadi orang kaya sombong luar biasa. Ya begitu. Tapi kan kadang-kadang kita melihat zahirnya saja. Kita melihat ya orang gagah, melihat orang kaya, melihat pejabat, lalu kita mengatakan bahwa itu semua adalah penduduk surga. Belum tentu, ya, belum tentu pejabat itu masuk surga, belum tentu orang kaya masuk surga.
Maka apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka itu syukuri. Apa yang menimpa kita, berarti itu adalah yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kita sabar, kita ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah semuanya yang akan menjadikan sebagai penghapus dosa kita. Jadi ini riwayat hadis Bukhari Muslim. Tidaklah menimpa seorang muslim kepayahan, penyakit, susah pikirannya memikirkan masa yang akan datang, bagaimana keturunan saya masih ke masjid tidak, masih sholat berjamaah, bagaimana agama mereka, atau sedih memikirkan masa lalu yang menimpa dia, gangguan dari orang lain, tetangga, gangguan dari hidup bermasyarakat, ya, tempat kerja, di tempat ya organisasi dan sebagainya, tapi dia lapang dada. Maka itu semua adalah sebagai penghapus dosa-dosa kita. Kenapa? Karena Allah ingin kita ini masuk surga. Orang ke surga adalah orang-orang yang bersih, orang-orang yang bertakwa. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita paham dengan hakikat kehidupan ini, sehingga ya kita tidak mudah untuk muring-muring, mudah untuk marah, mudah untuk ya naik tensinya. Jamaah maghrib rahimakumullah, mudah-mudahan kita berikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang sudah meninggal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan panjang umur, banyak beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.